Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang organel-organel sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Apa saja sih organel-organel yang ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan tersebut? Yang pertama di sini ada ribosom. Ribosom pada gambar ini adalah sel tumbuhan. Ternyata ribosomnya melekat pada retikulum endoplasma kasar, dan ribosom itu sendiri fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma atau disingkat juga dengan RE. Nah, RE itu terbagi menjadi dua macam. Ada RE kasar dan RE halus. Kenapa dikatakan sebagai RE kasar dan kenapa dikatakan sebagai RE halus? Ternyata RE kasar itu terdapat ribosom, sedangkan RE halus itu tidak ditempeli ribosom. Jadi, fungsi RE kasar untuk mensintesis protein, sedangkan RE halus untuk mensintesis lemak. Selanjutnya, ke badan Golgi atau aparatus Golgi ini biasa disebut pada sel hewan ya. Kalau pada sel tumbuhan itu dinamakan nucleosom. Fungsi badan Golgi yang pertama adalah membentuk dinding sel pada tumbuhan, membuat makromolekul, kemudian membentuk membran plasma. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini fungsinya yang pertama adalah untuk pencernaan intrasel. Kemudian fagositosis. Fagositosis itu maksudnya apa? Fagositosis itu bisa menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Kemudian fungsi lisosom sebagai autofag. Autofag itu maksudnya adalah bisa menelan dan mendaur ulang lagi organel yang telah rusak. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai autolisis. Dia bisa merusak dirinya sendiri, contohnya adalah sel darah putih. Ternyata tidak hanya manusia saja yang mengalami respirasi, ternyata sel juga melakukan respirasi. Contohnya apa? Contohnya ternyata organel mitokondria ini fungsinya sebagai respirasi sel. Selain sebagai respirasi sel, mitokondria juga bisa menghasilkan energi yang berupa ATP. Selanjutnya, kita bahas plastida. Nah, plastida itu terbagi menjadi dua, ada leukoplast dan kromoplast. Nah, leukoplast itu adalah plastida yang tidak berwarna, contohnya amiloplast. Amiloplast itu adalah plastida yang mengandung amilo. Kemudian ada elailoplast, itu plastida yang mengandung minyak. Aleuroplast, itu plastida yang mengandung protein. Kemudian kromoplast. Kromoplast itu adalah plastida yang mengandung pigmen. Contohnya klorofil mengandung pigmen hijau, contohnya pada tumbuhan hijau. Phycoerythrin mengandung pigmen merah, phycocyanin mengandung pigmen biru, phycosanthin mengandung pigmen coklat, karotin mengandung pigmen kuning. Selanjutnya ini ada struktur kloroplas. Jadi satu lempengan ini dinamakan tilakoid. Jadi kalau kumpulan tilakoid akan membentuk granum atau grana. Kemudian di sini ada stroma. Stroma ini adalah cairan yang ada di kloroplas. Oke. Selanjutnya ini ada vakuola. Jadi vakuola itu ada dua macam, ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan itu untuk mencerna makanan. Vakuola kontraktil itu fungsinya adalah untuk sebagai ekskresi sel. Kemudian vakuola itu sendiri umumnya fungsinya adalah untuk menyimpan gas, menyimpan pigmen, dan menyerap air. Oke, selanjutnya sitoskeleton. Nah, sitoskeleton itu apa? Sitoskeleton itu adalah kerangka sel yang bisa membuat sel itu kuat dan lentur. Nah, sitoskeleton itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada mikrotubula. Mikrotubula ini untuk gerak, mikrofilamen ini untuk kontraksi, filamen intermediate ini adalah memperkuat bentuk sel. Kemudian kita bahas tentang sentrosom dan sentriol. Nah, sentrosom itu fungsinya adalah mengatur gerakan kromosom. Di dalam sentrosom itu terdapat sentriol. Oke, selanjutnya ini ada dinding sel, dan ternyata dinding sel ini hanya ada pada sel tumbuhan dan strukturnya paling luar. Jadi
Fungsi dinding sel adalah untuk pelindung bagian dalam atau melindungi organel-organel yang ada di dalamnya. Nah, coba kita lihat ini ada sel tumbuhan dan ini sel hewan. Coba kita lihat satu persatu organel-organel yang ada pada sel-sel tersebut. Yang pertama nih sel tumbuhan ya. Jadi dinding sel ini ternyata letaknya paling luar di sel tumbuhan. Kemudian ada membran sel, ada aparatus Golgi, ada ribosom, ada kloroplas, ada vakuola, ada mitokondria, kemudian yang jelasnya ada sitoplasma ya. Kemudian ada amiloplas, kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Ini ditempelin atau melekatnya ribosom ya, maka dikatakan sebagai retikulum endoplasma kasar karena ditempeli ribosom. Kemudian ada nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Oke, kita lihat di sel hewan. Ternyata di sel hewan tidak ada dinding sel, dia langsung ke membran sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma itu apa? Sitoplasma itu yang jelas 96%-nya berisi air. Organel-organelnya apa saja? Coba kita lihat di sini ada nukleus sama seperti sel tumbuhan ada nukleus juga. Kemudian ada aparatus Golgi, ada sentriol, ada lisosom, ada sitoplasma, sudah tadi ya. Kemudian ada mitokondria, ada retikulum endoplasma halus. Ingat ya, retikulum endoplasma halus itu berarti dia tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar dia ditempeli oleh ribosom. Oke, sekian dan terima kasih.